Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Padepokan Nurwais Sejati Channel, kembali kita akan mengulas tentang sosok Prabu Siliwangi. Pada kali ini kita dalam bincang-bincang santai, gitu. Sebelum kita membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di masyarakat, kita akan mendengarkan biografi singkat mengenai Prabu Siliwangi yang akan disampaikan oleh Pangeran Mas Uthoyib Jayakata Hadiningrat. Silakan. Baik pemirsa yang saya hormati, bahwa menurut Wikipedia, Sri Paduka Maharaja atau Prabu Siliwangi III juga dikenal sebagai Ratu Jayadewata, putra Prabu Dewadeskala dan putra Mahaprabu. Wah, ini tolong diulang. Ya, langsung aja. Ya, kurang sedikit. Kita tinggal dipotong aja, Romo. Oke. Saya ulang dulu. Saya terusin ya. Biar ulang aja lagi, nggak apa-apa. Ulang ya. Baik, gitu aja. Baik, Sri Paduka Maharaja atau Prabu Siliwangi III juga dikenal sebagai Ratu Jayadewata, putra Prabu Dewadeskala, putra Mahaprabu, Mahaprabu Dewadeskala dan putra Prabu Neskala Wastu Kencana, lahir 1401 Masehi di Kawali Ciamis. Berkuasa di Galuh selama 39 tahun. Jadi itu yang ditulis oleh Wikipedia. Menurut saya Prabu Siliwangi itu raja besar karena di sini itu terjadi pada abad ke-15. Abad ke-15, 1401 sekitar itulah. Nah, yang menarik juga adanya perang bubat dan lain-lain itu kan pada zaman ini. Beliau adalah memang raja sakti, perkasa dan luar biasa, terutama oleh masyarakat Sunda. Jadi Putri Dia Pitaloka itu anak Prabu Siliwangi ini? Iya, cara saya seperti itu, karena tahunnya sama. Oh, gitu. Dan terjadinya perang bubat adalah perang besar antara Majapahit dan di pasanya ini juga dia ada semasa dengan sekurun dengan Gajah Mada, berarti Patih Gajah Mada. Iya, masih itu masih sekurun waktunya juga dengan Hayam Wuruk kan. Jadi kan itu Hayam Wuruk kan memerintah 1350. Jadi kalau di sini disebutkan 1401 kan sejaman. Itu kira-kira. Baik, kita akan mengulas dari pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di masyarakat. Yang pertama, betul nggak Romo, Prabu Siliwangi itu punya istri sampai mencapai 150 gitu? Begini, kalau sudah ke sana saya akan mengupas dari sisi mistik ya, atau dari sisi gaib lah, seperti itu. Iya. Tapi yang jelas beliau adalah seorang raja yang sakti, yang hebat, yang besar. Maka kalau ada orang mengatakan kalau di Jawa itu rata-rata istrinya itu kalau raja 40. Jadi kalau ini sampai 100 itu ya sangat luar biasa kalau memang itu terjadi. Dan kalau memang masyarakat ada yang percaya itu ya boleh-boleh saja, karena kesaktian tadi. Bahkan tidak zaman itu, zaman Bung Karno saja sering dikatakan sampai istrinya banyak dan kenapa dia bisa membagi kasihnya secara bersama. Itu kan satu sisi mistik, sisi Jadi ada catatan sejarah nggak Romo yang memang kira-kira memang ada berapa gitu yang bisa mendekati kepastian lah? Kalau sejarah kan harus dikaitkan dengan prasasti, tapi ini adalah kepercayaan masyarakat. Jadi yang terjadi adalah apa kata mereka, apa yang dia percaya. Sehingga menurut saya akan mengambil dari sisi kesaktian. Memang diceritakan hebat, berwibawa, dan bahkan dia duduk saja musuh-musuhnya udah berlarian. Dia bisa dikatakan mempunyai pengawal yang berupa macan putih, ya kan? Dan macan itu sendiri kalau
berhadapan dengan musuh, tidak usah Prabu Siliwangi berhadapan dengan musuh, cukuplah macan-macan gaibnya itu yang menyelesaikan tugasnya gitu. Baik, ada lagi pertanyaan gini Romo. Ya, apa untuk memperoleh salah satu ajian kesaktiannya, dia punya ajian namanya mata sukmo keliling. Dia Prabu Siliwangi itu mampu melihat jarak jauh gitu Romo. Iya. Bisa melihat apa negeri-negeri yang memang akan ditaklukkan gimana keadaannya dengan mata batinnya itu, dan konon katanya dia bertapa di sebuah air terjun di daerah Medan selama 70 tahun gitu Romo. Di Medan? Iya. Malah di luar Sunda ya? Iya, dia bertapa di situ. Apakah itu memang dalam hitungan dimensi alam gaib apa memang alam nyata? Kan itu berarti umur dia berarti dihabiskan selama 70 tahun di apa untuk bertapa aja gitu di dalam hutan, pasti di yang ada lokasi air terjunnya gitu. Betul. Ada beberapa kabar yang menggambarkan beliau sedang bertapa. Memang beliau seorang petapa ya, seorang yang sakti. Dan kalau itu ada apa yang mengatakan seperti itu, saya akan mengambil dari sisi mistik dan sisi gaib tadi. Iya. Karena dari sisi mitos itulah yang kemudian orang percaya, dan dari kepercayaan mereka lalu menganggap itu menjadi kenyataan. Dan saya dengar juga beberapa tokoh-tokoh atau para yang berusaha mencari harta karun itu juga banyak dikaitkan dengan Prabu Siliwangi. Makanya dari menyebarnya berita yang macam-macam ini, saya menganggap memang beliau seorang tokoh yang luar biasa. Kemudian ada lagi pertanyaan Romo, apa ya tadi menyambung ada cerita tentang harta karun, benarkah itu kan kalau dalam sejarah itu kan batu tulis tempat pelantikan tahta, tapi ada kalangan yang menganggap sebenarnya di batu tulis juga itu ada peti harta karun tapi dikasih racun, ada hodam yang menjaga, jadi kalau bukan keturunannya atau belum waktunya digali itu akan celaka gitu Romo. Itu bagaimana pendapat Romo tuh? Saya pernah mengalami itu pada saat Menteri Agamanya Said Agil Siraj, masih ingat ya? Sempat viral juga ya, itu. Jadi pada saat itu beliau membisikkan kepada Ibu Megawati bahwa ada harta karun yang tersimpan di batu tulis itu, dan beliau mengarahkan memang apa tenaga-tenaga apa khususnya untuk mendapat di situ. Nah, pada saat itu saya masih menjadi ketua forum komunikasi paranormal dan penyembuhan alternatif Indonesia. Nah, untuk menjernihkan suasana, saya membuat tulisan di pos kota yang saya katakan itu bullshit atau hal yang tidak mungkin gitu loh. Dan nyatanya pada saat diteruskan pekerjaan mereka itu akhirnya kan juga tidak berhasil gitu kan. Jadi memang ada satu cerita yang dilebih-lebihkan gitu loh. Baik, ada lagi pertanyaan. Letak kerajaan Pajajaran di masa Prabu Siliwangi itu kan adanya di Bogor. Kemudian anak-anak Sang Prabu ini kan di Banten ada Surya Abhisesa, kan, terus kemudian di Cirebon ada Pangeran Cakrabuana, di Sumedang ada Kian Santang, dan masih banyak juga anak-anak keturunannya yang masih belum Islam, dan ada agama Hindu, ada yang Buddha, gitu kan. Nah, ada yang menyimpulkan kerajaan itu memang dilenyapkan oleh Prabu Siliwangi memang secara nyata karena memang supaya tidak ada sengketa di kerajaan itu, supaya Prabu Siliwangi itu menginginkan agar anaknya membangun kerajaan-kerajaan sendiri dengan versinya masing-masing, dengan visinya masing-masing. Tapi ada juga sistem mistisnya kerajaan itu apa dihilangkan dengan pusaka Lidi Lanang karena Prabu Siliwangi tidak mau diislamkan oleh cucunya gitu, Romo. Itu gimana tuh jawabannya tuh, Romo? Ya, jadi pertama ya inilah hebatnya Prabu Siliwangi itu, segala cerita bisa tumbuh dari sana. Dan menurut saya sampai hari ini itu masih berkembang dan masih banyak hal yang mengatakan lebih dari itu, bahwa beliau juga masih bisa menyamai sejaman dengan Kanjeng Ratu Kidul. Jadi ada yang bilang kan kalau dari batu mungkin sulit untuk termakan zaman, tapi kalau dari kayu ya wajar kalau emang dia nanti lapuk gitu kan. Nah, akhirnya hilang jadi. Oh, ini mengenai kerajaan aja ya. Iya. Itu ada peristiwa sama dengan pada zaman Prabu Brawijaya, Prabu Jayabaya.
Prabu Jayabaya itu di akhir hayatnya kan moksa. Nah, di dalam moksa itu dia waktu itu adalah membeberkan tentang ramalan itu. Karena dia membeberkan ramalan itu, kemudian dikutuk ya oleh Dewata zaman dahulu, yaitu kerajaannya lenyap menjadi hutan. Itu kira-kira sama dengan Nah, ini menyambung, ini ada pertanyaan lagi berikutnya, Romo. Setelah kerajaan Pajajaran di Bogor itu hilang, kemudian ada pertanyaan, Prabu Siliwangi itu dia menyepi di hutan Sancang daerah Garut, gitu, karena memang tidak mau diislamkan oleh anaknya Kian Santang, gitu kan. Dalam sejarah Garut itu, akhirnya di situ ada mitos jelmaan Prabu Siliwangi jadi macan di hutan Sancang, gitu, dan banyak macan putih, gitu kan, di daerah hutan Sancang itu menarik. Ya, menarik. Saya akan kupas begini ya. Jadi di zaman Brawijaya kelima, Prabu Brawijaya kelima, itu kan Majapahit runtuh. Karena Majapahit runtuh, kemudian anaknya Raden Patah itu yang kemudian berkuasa di Demak, itu menyarankan dia supaya masuk Islam. Nah, rupanya beliau sebagai orang yang taat dengan Hindunya, akhirnya dia naik ke Gunung Lawu, dan konon katanya dia moksa di Gunung Lawu. Nah, ini kan sama gitu. Moksa. Jadi ini sama, mungkin pertama lalu moksa, kemudian dia bisa mewujud kembali dalam bentuk macan putih itu. Jadi moksanya di Sancang itu, Sancang, larangan Sancang ya. Jadi bagi para tokoh-tokoh kebatinan barangkali bisa dicoba ini, dirunut gitu kebenarannya. Dan kemudian ada lagi versi pertanyaan, sampai kan ada pura di Gunung Salak, gitu, dikatakan di situ ada makam Prabu Siliwangi, itu gimana tuh, Romo? Oke. Jadi Gunung Salak kita tahu bahwa di sana memang sakral. Sebetulnya kalau menurut catatan saya, adanya pura di sana itu kan baru, bukan pura yang lama. Pura yang memang sengaja dibangun untuk umat Hindu. Bukan karena monumentasi di situ ada makam tokoh Hindu Prabu Siliwangi itu. Yang ingin saya jelaskan adalah itu dibangunnya sekarang. Kalau mungkin punya maksud seperti itu ya bagi yang percaya sah-sah saja untuk menghormati. Karena bagi umat Hindu sendiri, para tokoh yang sudah wafat itu arwahnya didudukkan dalam singgasana. Nah, singgasananya itu berupa pura. Itu. Jadi kalau mungkin pada saat dibuat pura itu diniatkan untuk mendudukkan singgasananya atau surganya beliau di situ. Makanya kan banyak di sana juga umat Hindu yang pada datang bersemayam, bikin upacara gitu. Seharusnya baik-baik saja. Upacara-upacara seperti itu kan memang upacara untuk meluhurkan tradisi gitu loh. Itu ya, ada kisah juga, Romo, yang batu yang di daerah Banten itu tempat pelantikan raja-raja Pajajaran itu. Romo bisa jelaskan tuh? Batu Kor ada bukan? Bukan, yang batu tempat kalau ada pelantikan di situ. Nah, tempat pelantikan gitu. Ya. Yang katanya sekarang ada di Museum Sumedang Larang gitu. Oh. Kalau hal-hal seperti itu, kesakralan seperti itu, terutama zaman dahulu ya, itu memang itu bisa terjadi. Ada yang mengatakan Watu Gilang. Nah, itu dia. Kan? Jadi ketika ditaklukkan oleh Fathahillah dan Sunan Gunung Jati itu, Watu Gilang itu disita, sehingga Pajajaran tidak lagi bisa melantik raja-rajanya gitu, Romo. Gitu. Ya mungkin. Itu kan sudah berbau politik pada saatnya. Iya. Kayak gitu. Tapi memang menarik, Prabu Siliwangi itu dari berbagai sudut banyak sekali orang. Saya pernah terkagum-kagum dengan ada gambar ya di rumahnya Pak Iwan Sulanjana. Sampai kalau bisa saya mau minta izin untuk motret kembali itu gambar tentang yang menggambarkan Prabu Siliwangi dengan harimau putihnya itu. Bagus sekali. Jadi itulah imajinasi yang sekarang berkembang di masyarakat. Gitu. Dan konon beliau akan muncul dengan membawa kemakmuran. Ada juga begitu. Ada juga yang mengatakan beliau akan muncul bersama Bung Karno.
untuk mensejahterakan negeri ini. Ada yang percaya seperti Karena itu. di masanya masa Ya. keemasan di masa kepemimpinan dia bisa mempersatukan kembali kerajaan Sunda yang sudah terpecah-pecah gitu kan, dengan penaklukannya, kemudian menikahi untuk menjalin kekerabatan lagi dari anak-anak para raja yang dari negeri-negeri yang Betul. Kalau itu tadi dikaitkan dengan persatuan tadi, saya rasa ada nilai positifnya. Jadi mereka menikahi itu demi untuk mempersatukan kembali. Itu ada juga yang percaya seperti itu. Baik, satu pertanyaan sekaligus mengakhiri bincang-bincang kita mengenai Prabu Siliwangi. Benarkah atau bagaimanakah pertanyaan tentang apakah Prabu Siliwangi itu sudah Islam atau sampai akhir hayatnya dia memutuskan untuk tetap kepada agama keyakinannya yang dipegang? Kalau berkaca pada cerita Brawijaya V yang moksa tadi, beliau barangkali tetap mengikuti ajaran yang awalnya, yaitu agama Hindu gitu. Karena terbukti bahwa sampai hari ini kan tidak ada prasasti di mana, ya kan? Tidak ada tempat kuburnya di mana yang pasti. Ya mungkin kalau kepercayaan mereka memang moksa. Tapi zaman sekarang pun masyarakat Hindu itu kalau toh tidak moksa kan dibakar. Iya kan? Masyarakat yang mengikuti agama Hindu itu kan pada saat akhir hayatnya kan bukan ditanam di dalam bumi. Terakhir ada penemuan dari kolektor itu tongkat Prabu Siliwangi, ada 2 mata ular itu. Tongkat itu katanya ini tongkat penanda Prabu Siliwangi sudah masuk Islam, karena tongkat ini tidak didirikan lagi tapi direbahkan di tanah gitu. Jadi ketika ditemukan juga jangan sampai kolektor itu mendirikan lagi karena itu agama keyakinan sebelumnya gitu katanya gitu. Ya, dan itu sempat mau dipamerkan ketika ada acara di daerah Majalengka gitu, sama suatu forum yang di bidang kerajaan Pajajaran itu buat pajang jimat lah gitu. Tapi nggak boleh didirikan katanya falsafahnya karena dia udah tidurkan itu. Ya ditidurkan karena udah bukan agama yang itu lagi, karena udah Islam dia gitu. Ya boleh-boleh saja ya Romo ada pendapat. Ya itu kan saya kembalikan kepada kepercayaan masing-masing. Gitu. Baik, mungkin itu saja kita akhiri. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa silakan di komen. Jangan lupa subscribe channel kita. Semoga kita bisa melanjutkan episode berikutnya yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.